ينهى عن الفحشاء شيئات مثلها. Halo semua, balik lagi bersama saya. Di kesempatan kali ini saya akan ngebahas alur cerita film horor terbaru di tahun 2024. Film horor yang berjudul Mungkar ini terinspirasi dan diadaptasi dari sebuah cerita urban legend hantu Herlina yang sangat familiar di daerah Jawa Timur. So, gak usah banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke dalam pembahasannya. Cerita ini berawal dari seorang anak perempuan bernama Herlina. Herlina merupakan seorang santriawati yang kala itu menimba ilmu agama di sebuah pondok pesantren bernama Ar-Rahimu yang berada di daerah Lamongan, Jawa Timur. Di pondok tersebut, Herlina sering dibully habis-habisan oleh teman-temannya di pesantren. Suatu malam, Herlina dikerjai oleh dua orang temannya. Saat itu, Herlina berusaha teriak dan memanggil temannya yang bernama Ranum untuk meminta tolong. Tapi dua temannya yang usil tadi menyeret Herlina ke sebuah tempat. Di situ mereka berdua menyiram Herlina dan memperlakukannya dengan cukup kasar. Bahkan tak hanya itu saja, kedua temannya itu mendorong Herlina sampai Herlina terjatuh dan tangannya terkena setrikaan yang masih panas. Semua yang dilakukan kedua temannya itu sangat-sangatlah keterlaluan dan tak berperi kemanusiaan. Meneng loh, ini panas loh. Herlina yang sudah tak tahan atas perlakuan teman-temannya pun memilih untuk kabur dari pondok pesantren itu. Di situ ia berlari dengan sangat kencang meninggalkan pondok pesantren. Namun ketika itu ia harus disoledat alias terjatuh pas di tengah jalan. Dan saat itu juga ia tertabrak oleh sebuah mobil yang tengah melintas di jalan itu. Dan keberadaannya pun langsung menghilang entah kemana. Beberapa waktu telah berlalu. Suatu hari Herlina datang ke pondok dengan tiba-tiba. Kedatangan Herlina saat itu membuat teman-temannya merasa cukup kaget. Suatu ketika Ranum bertanya kepada Herlina, apakah Herlina tidak mau menceritakan semua perlakuan kasar yang ia alami dari teman-temannya. Namun saat itu Herlina tidak mau memikirkan hal itu karena semua pasti ada balasannya. Gak usah kamu pikirin kan, semua ada balasannya. Meski Herlina ini menjawab pertanyaan Ranum dengan kalem, tapi terlihat dari wajahnya Herlina sangat sinis dan menyeramkan. Nah, dari semenjak Herlina kembali lagi ke pondok, sikapnya terlihat semakin aneh dan perubahan yang sangat drastis atas sikapnya itu dicurigai oleh teman-temannya. Jadi balik ke sini, dia jadi aneh loh. Dan tak hanya itu saja, karena sejak Herlina balik ke pondok, suasana pondok pun menjadi sangat mencekam dan penuh teror. Di pondok itu mulai muncul keanehan dan teror yang sangat menyeramkan. Suasana pondok lagi nggak enak. Suatu malam saat Herlina sedang berada di majelis bersama teman-temannya, namun tak tahu kenapa saat Umi datang, Herlina begitu menatap Umi dengan tatapan yang sinis dan penuh dendam. Menyadari hal itu, Umi pun melihat ke arah Herlina. Di situ Umi melihat wajah Herlina ini sangat pucat dan sangat-sangat menyeramkan. Kemudian Umi pun dikagetkan dengan kemunculan sosok yang muncul di sampingnya. Sosok itu mengucapkan salam kepada Umi dan sosok itu mirip sekali dengan Herlina. Dan di sini terungkap bahwa sosok Herlina yang sekarang bukan lagi manusia, namun ia adalah sosok jin korinnya Herlina yang kembali ke pondok pesantren tersebut untuk membalaskan dendam kepada mereka yang ada di sana. Setelah itu, teror di pesantren pun makin mencekam. Kehadiran Herlina itu membuat kekacauan dan kerisauan bagi semua orang yang ada di pondok. Guru-guru dan murid-murid di pondok mengalami kengerian-kengerian yang mengancam nyawanya mereka. Apalagi teman-temannya yang dulu yang selalu membuli Herlina dan memperlakukan Herlina seperti hewan, udah pasti jadi santapan teror Herlina sekarang. Oke guys, mungkin hanya itu yang bisa saya bahas. Selebihnya kalian tonton saja langsung di bioskop. Saya Rinaldi pamit undur diri.